Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Agil Febrianti dengan NIM 24171049. Aku di sini akan memperjelaskan tentang perencanaan dan pengawasan dalam mata kuliah Azas-Azas Manajemen. Oke, check it out. Aku bakal menampilkan slide-nya di sebelah kanan aku. Yang pertama ada perencanaan. Menurut Hodan P. Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan yang akan datang dalam rangkaian pencapaian yang tujuan yang telah ditentukan. Dan menurut Hakons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Unsur-unsur perencanaan yang pertama ada rasional. Dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara hayalan atau angan-angan, harus dapat dilaksanakan. Yang kedua, estimasi. Dibuat berdasarkan analisis fakta dan perkiraan yang mendekati atau estimasi untuk pelaksanaan yang akan disegera dikerjakan. Yang ketiga, preparasi. Dibuat sebagai persiapan atau preparasi, pedoman atau patokan tindakan yang akan dilakukan, bukan untuk yang telah lalu. Yang keempat, operasional. Dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Fungsi perencanaan yang pertama ada interpretasi, yang kedua ada forecasting, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada ekonomis, yang kelima ada pedoman, yang keenam ada kepastian, dan yang ketujuh ada preventive control. Tujuan perencanaan. Yang pertama, perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur dan program serta memberikan pedoman secara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan. Yang kedua, perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik pada tujuan. Yang ketiga, perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan datang. Yang keempat, perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara teratur dan bertujuan. Kelima, perencanaan yang memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. Keenam, perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja. Yang ketujuh, perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. Yang kedelapan, perencanaan merupakan usaha untuk menghindari mismanagement di dalam penempatan karyawan. Yang kesembilan, perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. Syarat-syarat perencanaan. Pertama, merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan sejelas-jelasnya. Yang kedua, perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, dan fakta. Yang ketiga, menetapkan beberapa alternatif dan premisisnya. Yang keempat, putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana. Sifat-sifat perencanaan. Yang pertama ada rasional, kedua perencanaan bersifat lentur, yang ketiga perencanaan harus bersifat kontinu, yang keempat ada dalam pertimbangan, yang kelima meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Alasan perlunya ada perencanaan sebagai penentu arah, perencanaan sebagai ukuran, perencanaan mengantisipasi dampak perubahan, dan perencanaan memperkecil pemborosan. Tahapan dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau terangkainya tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Baik, yang terakhir ada tipe-tipe perencanaan menurut LAN 2007. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada kebijakan, yang keempat ada prosedur, yang kelima ada anggaran, yang keenam ada rencana proyek, dan yang ketujuh ada rencana fungsional. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.
Pelaksanaan rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk pengawasan yang pertama ada pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan atau feed forward control steering controls dirancang untuk mengatasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Yang kedua, pengawasan concurrent atau concurrence control, yaitu pengawasan ya atau tidak, di mana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketetapan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control based execution control, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai yang telah ditentukan. Syarat-syarat pengawasan yang pertama ada pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Yang kelima, pengawasan harus luas dan fleksibel. Keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Kedelapan, pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, instruksi, dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dan merefleksikan pola organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Manfaat perencanaan yang pertama, untuk memberikan ruang reguler pada supervisi guna meruntuhkan isi dan pekerjaan mereka. Kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Keempat, untuk menjadi dukungan baik segi pribadi atau pekerjaan. Kelima, untuk memastikan bahwa sebagai pribadi sebagai seorang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. Keenam, untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, transparansi atau concern. Ketujuh, untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. Kedelapan, untuk menjadi proaktif dan reaktif. Dan kesembilan, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Sifat-sifat pengawasan yang pertama ada pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seawali mungkin. Yang kedua, pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan yang melaksanakan kegiatan. Ketiga, pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala sebulan sekali, 1 semester sekali, 1 tahun sekali. Pengawasan yang efektif dalam manajemen dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang akurat dan tepat waktu, menyeluruh dan objektif, dan terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. Berdasar proses pengawasan, istilah lain yang sering dipergunakan dalam fungsi pengawasan antara lain evaluating, appraising, atau correcting. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Pengawasan secara menyeluruh, pengawasan umumnya dilakukan oleh terhadap kegiatan-kegiatan keuangan. Uang merupakan denominator atau bahasa dari setiap kegiatan dan menjadi kekuatan pengikat dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Pengawasan keuangan dapat membantu manajer untuk mengarahkan pengeluaran biaya semata-mata untuk mencapai sasaran-sasaran kerjanya. Pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perencanaan dan pengawasan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.